Shalom, perkenalkan nama saya Dorsila Susana Adang, Prodi PAK. Saat ini saya akan menjelaskan tentang konsep keselamatan menurut pendapat saya dan menurut Alkitab. Keselamatan adalah telah dilepaskan oleh hukuman atau dosa, dan keselamatan hanya kita dapatkan melalui Yesus Kristus. Dan keselamatan kita dapatkan karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Dalam Roma 3 ayat 23 menjelaskan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak ada satu orang pun manusia di muka bumi ini yang tidak berdosa. Semua orang di muka bumi ini berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, keselamatan adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia secara cuma-cuma. Keselamatan itu adalah anugerah. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 menegaskan kepada kita bahwa sangat jelas bagi kita kalau keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah kasih karunia. Karena keselamatan itu kita tidak dapatkan karena kita berbuat baik, tetapi kita manusia bisa selamat atau diselamatkan itu karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kepada kita umat manusia. Nah, konsep keselamatan ini Tuhan Yesus telah berikan kepada manusia secara cuma-cuma kepada orang-orang yang mengaku Tuhan dalam hidupnya sebagai juru selamat. Jadi, jika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahwa karena Tuhan Yesus sangat mengasihi dunia ini, sangat mengasihi umat manusia, sangat mengasihi kita umat manusia, karena itu Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya untuk menebus kita dari segala dosa kita. Dan keselamatan itu kita dapatkan karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita manusia mengerjakan keselamatan tersebut? Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Artinya, karena kasih karunia kita diselamatkan. Karena itu, jika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita harus memegang dan menjaga keselamatan tersebut. Jangan sampai kita menyia-nyiakan keselamatan tersebut, karena ketika kita sudah menyia-nyiakan keselamatan tersebut, maka tidak akan ada lagi kasih karunia untuk kita diselamatkan. Karena apa? Menurut saya, jika kita telah diselamatkan tetapi kita meninggalkan keselamatan tersebut, atau kita meninggalkan Tuhan untuk memilih jalan lain, maka tidak akan ada kesempatan kedua untuk kita diselamatkan. Bahwa Tuhan Yesus tidak akan memberikan kita kesempatan kedua untuk kita diselamatkan, karena awalnya Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus menyelamatkan kita dengan kasih karunia Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Nah, contohnya orang yang sudah mengenal Tuhan atau sudah diselamatkan, kemudian dia meninggalkan Tuhan dan memilih jalan lain, maka sudah tidak ada kesempatan kedua bagi dia karena dia telah menyia-nyiakan keselamatan tersebut. Bahwa tidak ada kesempatan kedua bagi dia karena dia telah menyia-nyiakan keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan. Karena keselamatan itu diberikan sekali kepada manusia secara cuma-cuma. Kepada kita umat manusia secara cuma-cuma. Keselamatan itu adalah anugerah. Tetapi jika kita tidak mengerjakan keselamatan tersebut, maka tidak akan ada lagi kesempatan kedua untuk kita diselamatkan. Berbeda lagi dengan orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus
atau orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ketika mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ketika mereka mengenal Tuhan Yesus, ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka mereka akan diselamatkan. Karena itu, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kiranya kita terus mengerjakan keselamatan tersebut di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, kiranya kita terus mengerjakan keselamatan tersebut dan terus berpegang pada Yesus Kristus. Amin. Demikian presentasi saya tentang konsep keselamatan menurut pendapat saya dan menurut Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.